Jadi ini saya lampirkan lagi ya surat penyesuaian kuliah. Jadi gini, surat itu hampir tiap minggu itu muncul ya, karena memang situasi dan kondisi saat ini juga tidak eh, aman, tenang gitu ya, mesti volatil apa namanya, banyak perubahan, gonjang-ganjing dan sebagainya. Ini yang kita perlu apa namanya sesuaikan ya, disesuaikan. Dengan kondisi ini, mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan, fleksibel, artinya siap ya, beradaptasi. Ya. Katanya para profesor itu yang unggul itu saat ini itu bukan orang yang paling kuat gitu ya, bukan orang yang paling pinter gitu ya. Nah, tapi yang unggul adalah orang yang mampu beradaptasi lah. Oleh karena itu dengan situasi dunia, ya, situasi di tempat kita tinggal juga demikian ya, karena ini pandemi ini luar biasa ya, efeknya, sehingga kita juga mampu mengadaptasi. Jadi nggak heran kalau suratnya Bapak Wali Kota, ya suratnya Bapak Wali Kota kan berubah-ubah terus. Jadi ada pembaruan lagi dan sebagainya. Kemudian dari tempat kita sendiri, kampus kita sendiri juga ada perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian dan sebagainya. Ini ya. Jadi ya kita ikuti aja lah, berusaha untuk adaptasi ya, gitu ya. Baik, surat ini ditujukan untuk Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Makanya ini saya upload di sini. Barangkali di antara Anda ada yang sudah mendapatkannya, tapi mungkin belum paham ya. Kita luruskan kembali ya, apa namanya, pemahaman kita terhadap surat ya. Karena seringkali ya ada, kalau ada pembaruan saya jelaskan itu nggak diperhatikan, kayak minggu lalu itu tiba-tiba pada kaget ya, apa minggu kemarin apa hari apa itu, Selasa misalnya, pada kaget. Nah, padahal sudah saya jelaskan di awal, itu saya punya dokumentasinya. Seperti eh, hari ini itu saya lakukan perekaman ya, jadi saya masih bisa melihat lagi dokumentasi itu. Nah, dokumentasinya tentang apa yang saya sampaikan itu bisa dilacak di situ ya, di rekaman itu. Jadi Anda pun juga bisa merekam apa namanya kuliah ini ya. Tinggal diklik, kalau pakai komputer ya bisa direkam ya. Tapi kalau pakai handphone mungkin saya belum pernah coba ya, tapi mungkin saja bisa ya. Tapi tentu saja handphone itu kapasitasnya kecil ya. Ya, karena itu kalau Anda mau merekam kuliah ini ya silakan ya. Tapi untuk dokumentasinya sendiri ya, bukan untuk dibully Pak Syukur, nanti dibully apa namanya, diupload kemudian dibully, oh dosen saya kayak gini gini gini, nah itu ya jangan. Kemudian eh, ini pertemuan kali ini saya tidak panjang lebar kasih kuliah ya, karena dibatasi itu jadi 30 menit begini ya. Saya jelaskan penyesuaian waktu perihal ya, penyesuaian waktu perkuliahan selama Ramadan. Sebelum saya lanjutkan ini, suratnya sudah tampil di situ semua ya? Udah, Pak. Sudah ya, baik. Eh, Perihal penyesuaian waktu perkuliahan selama Ramadan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, saudara saudari mahasiswa Universitas Mulia Fakultas Ilmu Komputer, tanggal 22, berarti kemarin ya. Kemudian yang perlu kita cermati dengan hormat, menindaklanjuti surat wakil rektor di belakang, di bawah ya suratnya itu. Penyesuaian jadwal kuliah ini ya di selama bulan Ramadan ya, selama bulan Ramadan. Untuk kelas pagi jam ke-1 yang biasanya itu jam 8 ya, itu dimulai jam 9. Nah, hari ini kita laksanakan jam 9 ya. Waktunya biasanya itu 50 menit ber SKS. Jadi SKS itu kalau kita kan 3 SKS, bukan berarti 50 menit itu dikali 3 ya. Jadi 150 menit harusnya. Nah, 150 menit itu begini penjelasannya. Dalam satu SKS itu ada persiapan, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Nah, persiapan itu 50 menit minimal ya, kemudian pelaksanaan seperti ini 50 menit. Nah, kemudian 50 menit berikutnya adalah evaluasi ya.
Itu ngitungnya. Jadi 50 menit itu satu kali tatap mukanya ya. Bisa ditangkap ya. Jadi kalau tatap muka online seperti ini itu 50 menit. Kemudian karena ini masuk Ramadan ya, jadi berkurang 30 menit. Jadi tatap mukanya 30 menit gitu ya. 30 menit belajar, 30 menit apa namanya? Pelaksanaan perkuliahan, 30 menit berikutnya adalah evaluasi. Tentu saja ya. Tentu saja ini nggak cukup ya. Bikin video itu tutorial aja lama banget ya. Belum lagi ngoprek-ngopreknya apa namanya. Kebetulan saya di cloud computing ini praktek sendiri ya, jadi prakteknya itu di rumah, saya lakukan di rumah. Jadi sudah bikin server, bikin cloud server, kemudian bikin servernya, setting-settingnya, pakai laptop ya. Nah, laptop tentu saja ya terbatas banget ya. Bikin virtualisasinya aja berat ya, berat banget. Tapi ternyata ada cara-cara supaya tidak berat gitu ya. Kita bisa pakai sistem-sistem yang lama gitu ya, server-server yang lama yang jumlahnya kecil jadi bisa jalan gitu ya. Walaupun begitu ya tetap berat juga ya, berat. Oleh karena itu ya kita bagaimana supaya nanti beradaptasi, itu tadi kembali ke adaptasi ya, siap supaya mempelajari ini semua walaupun kondisi seperti ini, tapi tidak mengurangi cara kita belajar ya, gitu ya. Jadi tidak mengurangi kualitas, harapannya begitu. Jadi seperti kuliah hari ini ya, itu 30 menit saja. Nah, kurang dari itu ya nggak apa-apa gitu ya. Karena memang kondisinya tidak apa namanya, tidak bisa normal. Kondisinya itu kondisional banget. Itu ya. Terus kemudian jam 10.30 jam kedua itu tetap sama ya. Yang berubah hanya kelas pagi aja, dari jam 8 berubah ke jam 9. Dari sini ada yang ditanyakan ya, kira-kira ada yang belum jelas? Sudah jelas semua ya? Baik, kalau sudah jelas semua, berikutnya adalah kelas malam. Saya rasa kelas malam nggak ada ya, di sini kelas pagi semua. Tapi kalau kelas malam itu biasanya dari jam 7 itu diubah menjadi jam 4 ya, satu jam ya. Nah, satu jam. Padahal 30 menit di atas ini ya. Tapi di atas ini khusus untuk kelas pagi ya. Jadi kalau yang kelas malam ini 1 jam. Jadi kalau 1 jam itu gimana caranya kuliah 1 jam? 30 menit apalagi. Nah, oleh karena itu saya nggak bisa panjang-panjang lebar ini ya. Untuk itu materinya saya alihkan ke YouTube ya, ke YouTube. Ya, jadi Anda belajar mandiri di YouTube yang sudah saya jelaskan situ step-stepnya nanti ya. Kebetulan di cloud computing ini belum banyak materi saya di YouTube ya, nah, cuma 2 itu. Kemudian nanti saya akan sampaikan tentang praktikum ya. Untuk yang 2 kali pertemuan kemarin, yang Anda kerjakan adalah tugas kedua ya, tugas kedua sudah dikumpulkan ya, saya lihat sudah dikumpulkan. Nah, hari ini saya akan berikan tugas lagi dari dua tugas ini. Nah, jadi 2 tugas, tugas ketiga yaitu nanti akan saya sampaikan ya. Jadi dikumpulkan minggu depan. Kemudian minggu depan itu jadwalnya UTS ya. Jadi sesuai dengan jumlah pertemuan ya. Minggu ke-7 itu sebenarnya hari ini kita UTS ya, tapi saya lihat tugasnya kurang. Jadi saya penuhi dulu tugasnya dulu ya. Karena di tugas itu ada praktek-praktek teori-teori yang digunakan untuk belajar persiapan UTS. Gitu ya. Jadi persiapan UTS ada di tugas-tugas itu. Kalau Anda siap dengan sudah mengerjakan tugas-tugas itu, saya rasa mudah untuk menyelesaikan UTS gitu ya. Baik, berikutnya adalah informasi UTS dan UAS. Nah, UTS ini dilaksanakan pada pertemuan 6 atau 7. Nah, hari ini kan, tapi karena tadi kurang tugasnya, saya tambahkan ke pertemuan 7 ya. Nah, tanggalnya ini berarti molor ya, karena banyak potongan-potongan libur. Molor bukan minggu ini tapi minggu depan ya. Insya Allah. Kemudian pengelolaan dan pelaksanaan UTS ya saya handle sendiri ya untuk mata kuliah ini.
Kemudian UAS dapat dilaksanakan pada pertemuan 12, ini harus 12 ya, tanggalnya sudah ada, itu tanggal 25 Mei sampai tanggal 6 Juni. Ada yang bilang, loh Pak, lebaran ke UAS itu. Nah, itu dia. Nanti kita lihat ya, kondisinya bagaimana ya. Yang jelas insya Allah nggak lebaran lah ya, tapi setelah lebaran insya Allah setelah itu. Soalnya kalau lebaran itu kan kita juga kayaknya nggak boleh berkunjung gitu ya. Itu ya karena nggak boleh berkumpul gitu ya. Nah, berkunjungnya tetap tapi mungkin virtual kayak tadi sahur ya, itu banyak yang apa namanya say hello ya, keluarga-keluarga kita say hello pagi-pagi, gimana sahurnya, gimana masak apa gitu ya. Nah, itu online ya. Nah, jauh-jauh gitu ya, ada yang dari Kampung Baru, ada yang dari Turki ya, jauh-jauh ya. Nah, nggak bisa mudik ya, akhirnya lewat online. Nah, kemungkinan juga demikian ya. Jadi mungkin suasana Lebaran juga nggak terlalu apa sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka setelah Lebaran mungkin kita akan cepat-cepat UAS ini ya. Siap-siap aja ya, tanggal 25 Mei sampai 6 Juni. Ya itu ya. Tapi kayaknya masih ada apa namanya waktu 10 Juni ya. Kalau dari surat sebelumnya itu 10 Juni ya. 10 Juni. Ya itu mungkin waktu dispensasi yang tidak disampaikan ke mahasiswa. Kemudian berdasarkan arahan rektor, UAS dapat dilakukan dengan penugasan atau proyek. Nah ini ya, tugas atau proyek. Nanti saya nggak tahu ini bagaimana prosesnya. Tampaknya memang harus proyek kalau untuk cloud computing ini ya. Jadi karena ini membangun private cloud ya, private cloud. Ya. Mungkin nanti ditugaskan kepada Anda semua ya. Kelompokannya sudah diatur di Juknis ya. Kelompoknya 2 sampai 3 orang. Ya, di situ ditulis 2 sampai 3 orang. Kita lihat di Juknis ya. Juknisnya minggu lalu sudah saya sampaikan, Juknis itu 2 sampai 3 orang. Jadi yang biasa saya gunakan 4 orang itu direvisi jadi 2 sampai 3 orang. Kenapa 2 sampai 3 orang? Mungkin karena mungkin untuk komunikasinya. Jadi komunikasi antar anggota kelompok tadi diskusi itu cukup simpel aja gitu ya. Menggunakan WhatsApp gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian kalau mau live apa namanya virtual, pertemuan virtual seperti ini, konferensi juga bisa menggunakan WhatsApp gitu ya. Memang WhatsApp dibatasi ya sampai 4 orang kalau mau konferensi gitu ya. Tapi mungkin untuk hal-hal yang memudahkan mahasiswa itu saja sih. Ya. Jadi seperti yang disampaikan di Juknis tadi. Ya. Kemudian lain-lain saya rasa nggak ada ya, cuma itu aja dari informasi ini ya. Nah, yang lain-lain mungkin ini formalitas. Jika terdapat kendala pelaksanaan ini maka dapat penyesuaian sendiri ya, menyesuaikan sendiri. Nanti koordinasi dengan Prodi ya, saya sampaikan nanti ke Prodi ya. Jadi pertemuan kita masih ada sisa 6 kali lagi, 6 kali banyaknya. 6 kali lagi ya, 6 kali itu nanti kita sesuaikan lah kondisinya ya. Ada informasi-informasi berikutnya saya sampaikan di classroom lah. Ya. Ada pengumuman saya sampaikan di classroom. Bagaimana? Yang penting Anda presensi itu ya, presensinya 6 kali itu ya. Karena ini sudah ditentukan. Adapun harinya mungkin bisa saya sampaikan nggak harus minggu ini karena kalau dihitung minggu-minggu tiap sesuai dengan jadwal kayaknya agak sulit ya. Jadi bisa jadi 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Nanti ngejar waktunya. Bisa ya? Bisa ya? 2 kali pertemuan untuk 1 minggu. Bisa ya? Halo? Halo, Karena Pak. ini sesuai kesepakatan mahasiswa. Ya, harinya hari apa kira-kira? Sore-sore bisa ya, jam 3, jam 2 gitu ya, bisa ya. Misalnya hari Jumat ini ya, ini kan pagi ya, nanti jam 2 masuk lagi gitu ya. Hanya masuknya paling sebentar aja 30 menit karena kan dibatasi ya 30 menit ini. Bisa ya? Saya bisa aja sih, Pak. Kalau yang lain nggak tahu. Bisa, Pak. Oh, yang Hah? saya rekam, Pak. Ya, direkam. Apa namanya? Bisa jadi rekaman juga. Nanti kan saya alihkan gitu. Silakan masuk ini nanti
presensi dulu gini ya, gitu ya. Bisa ya. Jadi kuliahnya nggak bisa lama ini karena dibatasi ininya. Kuliahnya cuma pertemuannya seperti ini, tatap mukanya cuma 30 menit ya. Itu maksimal itu ya, nggak bisa lama-lama. Jadi eh, saya alihkan ke YouTube. Nah, kalau YouTube kan bisa lama, Anda bisa waktunya sesuai dengan kapan Anda bisa membukanya. Kalau Anda tunda-tunda ya berarti prokrastinator atau namanya suka nunda-nunda ya, nggak selesai-selesai juga, akhirnya sama aja loh. Ya gitu ya. Jadi pertemuannya bisa jadi 1 minggu ada 2 kali untuk ngejar waktu ini loh ya. Nah, dan tatap mukanya juga selesai gitu ya. Dan materi-materi insya Allah saya sampaikan di YouTube gitu ya. Kebetulan saya juga praktek ini ya, nanti saya dokumentasikan ke YouTube lah ya. Bikin privat club ya. Nah itu terakhir ya, bikin privat club ya. Untuk yang hybrid, untuk yang public cloud itu kayaknya enggak dulu deh, karena agak sulit gitu ya. Jadi yang kita bikin ini privat club dulu. Memangnya privat club gampang? Tergantung sih ya. Kalau kita lihat itu tergantung juga ya. Saya rasa mudah kok ya. Karena kalau privat cloud itu tinggal bikin server virtualisasi, kemudian kita konekkan hubungkan ke jaringan lokal kita, itu ya mudah kok. Nah, oleh karena itu supaya mudah atau tidak, itu tugasnya hari ini, itu ya. Saya kasih tugas dulu, Anda kerjakan dulu, minggu depan baru ya. Bisa ya? Baik, kalau sudah saya beri tugas ya, ini tugasnya saya masukkan di sini ya. 1, 2, oh ya, tugas 3 ya. Tugasnya sampai 4 aja kok. Tugas 3 ya. Mempelajari kembali dasar jaringan komputer. Ya. Nah, jaringan komputer ini kan sudah ada sudah dipelajari di mata kuliah lain ya. Nah, kali ini digunakan untuk membangun cloud computing private cloud ini ya. Karena dasar-dasar komputer itu ya putus ya. Oke ya. Karena dasar-dasar jaringan komputer itu digunakan untuk layanan cloud ya nantinya. Baik, kita masukkan di sini. Waktunya yang disampaikan di sini sampai minggu depan ya. Minggu depan itu tanggal 30, tanggal 1 ya. Ya, ini tugasnya. Tugas 3 adalah mengunduh dan menginstalasi VirtualBox. Ya, ini ya. Anda cari VirtualBox versi yang baru atau yang lama. Kalau saya sarankan versi yang baru ini bisa ya, supaya kenal. Kemudian unduh Ubuntu desktop ya. Boleh Ubuntu desktop, boleh Linux Mint, boleh Ubuntu server, boleh ya. Yang ukurannya kecil ya. Ya, itu. Ubuntu desktop. Kemudian untuk juga Ubuntu server, ya Ubuntu servernya ini 1 aja ya. Boleh Ubuntu yang di atas itu desktop, boleh yang server. Kemudian instalasikan Ubuntu itu ke VirtualBox ya. 1 cluster aja ya. 1 nodenya 1 Ubuntu desktop itu sebenarnya. Tapi kalau komputernya kemarin ada yang lambat ngeluh ke saya, Pak, komputer saya jadul ya. Siapa namanya itu komputernya kecil ya, jadi nggak kuat. Pak, komputernya nggak kuat. Ya udah, kalau gitu Anda bisa yang minimal aja lah gitu. Tapi kalau nggak bisa sampai minimal ya pelajari di YouTube, itu banyak yang sudah mengerjakan di YouTube. Jadi gitu ya, ada yang di YouTube itu penting bisa gitu ya, penting bisa ini.
Jadi nggak maksa juga kalau memang ya kita nggak tahu kondisinya masing-masing mahasiswa ya. Ada yang sudah memiliki perangkat komputer ya, bahkan di rumahnya sudah ada WiFi, apa namanya WiFi, IndiHome gitu ya, apa namanya, Excel Home dan sebagainya yang mereka gunakan. Tapi ada juga yang masih pakai bertahan dengan kuota ya, itu ya, karena memang keterbatasan itu. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa maksa semua ya. Kalau memang tol nggak bisa ya, Anda lihat di YouTube lah ya, ada banyak video-video tentang ini ya, tugas 3 ini ya. Nah, terkait dengan tugas 3 ini Anda jelaskan kemudian ditulis ya, itu ya. Jadi dibuat jaringan one tier ya, one tier di mana komputer host sebagai server ya. Kalau hostnya itu Windows ya jadi server, iya ya, jadi server ya. Tapi serveran aja ya. OS-nya jadi apa, Ubuntu desktopnya jadi itu. Tapi kalau di virtualnya ada server ya nggak apa-apa, dibikinkan server ya. Bisa dibalik juga bisa. Setting IP-nya gunakan NIM-nya masing-masing ya. Di nomor belakang ya, nomor terakhir ya. Misalnya kelas C nih. IP-nya adalah 192.168.1 titik. Nah, kalau NIM-nya 108 misalnya, maka titik 108 gitu ya. Bisa ya, hostnya ya, hostnya Anda ya. Kalau Anda jadikan host, boleh. Atau yang jelas salah satu di antara itu servernya mana yang kira-kira server ya, misalnya servernya ada di virtual, ya udah itu jadi IP-nya NIM masing-masing. Kemudian dibuat tutorial ya. Kemudian ini yang terakhir, pastikan server dan klien itu terhubung dengan cara mengujinya menggunakan paket tracer, paket ping ya. Jadi bukan menggunakan paket tracer, bukan ya. Kita terapkan langsung ya ke virtual box ya. Nah, gitu ya. Kemarin ada yang ngirim pakai tracer, lain ya. Kita nggak pelajari itu. Ini langsung implementasi ya, pakai virtualisasi ini ya. Karena nanti di tugas terakhir ya, tugas besar ya, itu membuat jaringan private cloud ya. Entah Anda praktek kah, gitu ya. Ini praktek ya. Kemudian ditulis langkah-langkah tadi, membuat jaringan, menginstalasi sampai menguji hubungan antar komputer tadi dengan ping, ditulis langkah-langkahnya berupa laporan PDF gitu ya, laporan gitu ya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk tutorial di blog, nah, boleh, atau di YouTube, nah, Anda bikin video tutorial di YouTube boleh. Itu tugasnya perorangan ya, bukan kelompok ini ya. Tujuannya nanti ke tugas terakhir, tugas besar itu Anda bisa kerja kelompok. Oke, kalau sama-sama sudah belajar ini ya, insya Allah bisa diikuti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Ada yang bertanya tentang tugas ini?